Sebagian besar umat Islam itu bodoh. Kenapa dikatakan umat Islam itu bodoh? Karena memang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudari ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video cuitan dari seorang kakek tua, yakni siapa lagi kalau kakek, bukan kakek Ibnu Kalam ya, yang seringkali memberikan cuitan-cuitan heboh tentang agama Islam atau tentang orang-orang muslim. Nah sahabat, dalam kesempatan kali ini seorang kakek tua ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi, yang notabene katanya dia itu murtadinya, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Dia mengemukakan bahwa orang muslim itu kebanyakan, ya sebagian besar orang muslim itu bodoh berdasarkan Al-Quran. Apakah benar demikian? Nah sahabat, sebelum kita menyikapi, sebelum kita menangkapi dan mengomentarnya, mari kita simak cuitan tersebut. Silakan. Kenapa muslim kok masih goblok? Ya sebagian besar umat Islam itu bodoh. Kenapa dikatakan umat Islam itu bodoh? Karena memang tertulis di dalam Al-Quran, manusia itu bodoh dan zalim. Nah, itu merupakan dia punya ketentuan kalau untuk umat Islam, untuk orang Arab yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini manusia itu bodoh dan zalim. Nah sahabat saudari ikhwan billah, sudah jelas ya apa yang dikatakan seorang kakek Ibnu Kalam ini. Jadi kami tidak mengada-ngada ini sebagai mana yang disebutkan oleh si kakek Ibnu Kalam ini, menunjukkan bahwa sebagian besar itu orang muslim, dikhususkan ditentukan orang muslim itu dan orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang zalim. Dia menyebutkan bahwa itu terdapat di dalam Al-Qur'annya sendiri, tetapi dia tidak menyebutkan Al-Qur'an yang mana, surah apa dan ayat berapa dia tidak menyebutkan. Tapi sahabat ikhwan fillah, kita akan coba ya, mungkin yang dia maksud di dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Coba kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dan kita baca ayat yang ke-73-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyu'azziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahu maulana al-azim. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka merasakan adanya khawatir tidak akan bisa melaksanakan amanat tersebut karena saking beratnya ya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dan ayat 73-nya kita baca, sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang musyrik yang laki-laki dan juga perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin yang dari laki-laki ataupun yang dari perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ingat, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahu maulana al-azim. Nah sahabat suriyallah, karena si Ibnu Kalam, kakek Ibnu Kalam ini tidak menyebutkan Al-Quran surah apa dan ayat berapa, maka ya mungkin mungkin ya sangkaan kami ini dia itu menyebutkan Al-Qur'annya itu surah Al-Ahzab ya. Inna aradnal amanata 'ala samawa, dan di akhir ayat ada lafaz innahu kana zaluman jahula. Nah sahabat alhamdulillah, apabila kita mendengarkan seorang cuitan Ibnu Kalam ini bahwa manusia itu bodoh dikhususkan ditentukan untuk orang muslim itu bodoh dan orang muslim itu zalim. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa adanya satu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memikul tugas yang berat, tugas yang agung. Nah, dalam sejarah kita menyebutkan, ada ulama yang menyebutkan bahwa yang disodorkan amanah itu pertama itu Nabi Adam alaihissalam, dan juga ada yang menyebutkan, ulama sebagian menyebutkan manusia yang kelak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bumi, langit, gunung, semuanya tidak mampu karena tidak ada potensi adanya keimanan. Seringkali ustadz kita, ulama kita menyebutkan bahwa amanat tersebut adalah sholat, adalah hak ibadah kita, hak ubudiyah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya sudah jelas, sahabat ikhwan fillah, apabila kita melihat ayat tersebut dan memahami dari tafsir, dari makna-makna ayat tersebut, bahwa di dalam ayat tersebut manusia itu terbagi akan dua golongan, yakni ada manusia yang berpotensi menjadi seorang mukmin dan ada juga manusia yang berpotensi menjadi seorang musyrikin atau kafirin. Nah sahabat alhamdulillah, lebih jelasnya untuk innahu kana dzuluman jahula, manusia itu adalah manusia yang bodoh, manusia itu adalah yang zalim karena tidak sanggup, tidak mampu memikul, tidak mampu melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan, kenapa Nabi Adam atau manusia itu menyanggupi akan memikul amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kembali lagi, ini ada potensi manusia itu bisa menjadi beriman, dan ada anggarannya apabila manusia berhasil melaksanakan amanat, melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adanya nilai plus, adanya nilai unggul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan orang-orang munafik, lain halnya dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang enggan melaksanakan amanat tersebut, maka itulah orang-orang tersebut keluar dari hak keimanan, keluar dari pikul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disandarkan kepada mereka. Itulah orang-orang yang zalim, itulah orang-orang yang bodoh. Zalim karena apa? Zalim karena tidak melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahulan, bodoh karena apa? Karena tidak mau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang begitu besar, nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Jadi saya bantah bahwa apa yang disampaikan oleh seorang Ibnu Kalam ini menyebutkan orang muslim, sebagian orang muslim itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang zalim. Lain halnya dengan pendapat kami bahwa innahu kana dzuluman jahula, yaitu manusia-manusia yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang enggan melaksanakan amal-amal, yang enggan melaksanakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Itulah dia orang musyrikin, itu dia orang-orang munafikin, dan merekalah orang-orang kafirin dan orang-orang murtadin. Mereka enggan melaksanakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada mereka mencaci hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada mereka hanya membuat fitnah untuk orang muslim yang berjuang, yang selalu mengamalkan, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat alhamdulillah, jadi jangan sampai tertipu ya apa yang disampaikan oleh seorang Ibnu Kalam ini. Dia itu murtadin, ya, ada yang mereka murtadin, tetapi cuitannya ini dia seakan-akan menyerang orang muslim dengan mengatakan orang muslim itu bodoh, orang muslim itu jahil. Nauzubillah, subhanallah. Jadi sudah jelas ya, lapan innahu kana dzuluman jahula, itu bukan orang-orang muslim. Nauzubillah, subhanallah. Dan ayat terakhirnya, ayat 73, liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat, dan wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat tersebut Allah mengatakan Allah akan menerima taubat orang-orang yang ingin bertaubat kepadanya. Entah siapa itu, boleh dari munafik, boleh dari musyrikin, boleh dari kafirin yang kembali memeluk agama Islam. Allah akan menerima taubat mereka dengan sesungguhnya mereka melaksanakan taubat yang sebenar-benarnya. Nah sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita cuitkan kembali untuk seorang Ibnu Kalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keimanan keislaman kita. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.